Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 45. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. LAI memberikan judul bagian ini, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus-menerus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan bersabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, sewaktu SMA saya pernah melihat teman saya yang kejang-kejang akibat epilepsinya yang kambuh. Awalnya saya, teman-teman, dan guru-guru mengira dia kerasukan setan karena sekolah kami terkenal angker. Namun, setelah lebih dari 5 menit didoakan, teman saya tersebut mengeluarkan busa dari mulutnya. Ditambah lagi orang tuanya mengatakan epilepsinya kambuh, sehingga meminta pihak sekolah melarikannya ke rumah sakit. Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter langsung mengkonfirmasi bahwa memang epilepsinya kambuh, seperti dugaan orang tuanya. Tentu saja peristiwa tersebut tidak sama dengan yang dicatat oleh Lukas. Memang cerita yang disampaikan oleh ibu seorang anak yang kerasukan setan sekilas mirip. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangnya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Namun, Lukas mencatat Yesus mengonfirmasi bahwa anak tersebut memang kerasukan setan. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada anaknya. Saudara-saudara, peristiwa pengusiran setan yang merasuki seorang anak tersebut bukan hanya untuk menyatakan kebesaran Allah, tetapi juga untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Perikop pengusiran setan yang merasuki seorang anak tersebut diawali dengan, pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Jadi peristiwa pengusiran setan yang merasuki anak tersebut diawali dengan transfigurasi Yesus. Dia dipermuliakan di atas gunung oleh Allah. Tidak berhenti sampai di sana, perikop pengusiran setan yang merasuki seorang anak tersebut juga disambung dengan, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Jadi peristiwa pengusiran setan yang merasuki seorang anak tersebut disambung dengan pesan Yesus pada murid-murid. Sekali lagi, untuk menyatakan Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk menggantikan kita, untuk mati dan bangkit menggantikan kita. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh anak yang kerasukan tersebut. Memang dia langsung sembuh dari kerasukannya. Namun kita juga mengalami kesembuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan kesembuhan dari kematian, menyembuhkan kita dari kematian kekal.
Sama seperti anak yang kerasukan setan tersebut dikembalikan kepada ayahnya oleh Yesus. Kita juga dikembalikan kepada Allah Bapa oleh Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk sembuh dari dosa, bukan hanya dari kematian kekal, oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Proses kita sembuh dari dosa, tidak berdosa lagi, bukanlah instan, langsung, tetapi sedikit demi sedikit sampai semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi ya Allah. Engkau mengajar kami untuk melihat bahwa Kristus adalah Allah yang menebus kami dari dosa. Kiranya Allah yang sama, Roh Kudus, juga menolong kami untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Mungkin kami masih terus berdosa, tapi kami berdoa terus kiranya dosa-dosa kami semakin hilang. Dan kiranya menjadi kemuliaan bagi Allah. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan memberkati.